semuanya. Saya Riza Zati Ma'rufah, kelas 12 IPS 4, absen 22. Kalian pasti sudah tahu kan, ini namanya kue cucur. Saya di sini untuk menunjukkan kepada kalian caranya memasak kue cucur. Langsung saja kita mulai. Pertama, siapkan tepung terigu sebanyak 85 gram, tepung beras juga 85 gram, gula jawa sebanyak 100 gram, gula putih, garam, dan air sebanyak 220 ml. Langkah-langkah membuat adonannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah masukkan 100 gram gula jawa ke dalam wadah yang akan kalian pakai untuk membuat adonan. Kedua, campurkan gula jawa tersebut dengan 220 ml air. Sedikit demi sedikit, hancurkan gula jawa dengan pengocok adonan. Bila gula jawa sekiranya sudah hancur, selanjutnya tambahkan 3,5 sendok makan gula pasir. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak 1/4 sendok teh. Aduk-aduk campuran tersebut sehingga gula merah dan gula putihnya larut. Bila sekiranya sudah larut, maka kalian sudah bisa menambahkan tepung terigu dan tepung beras masing-masing sebanyak 85 gram. Selanjutnya, aduk-aduk adonan hingga merata. Saring adonan menggunakan saringan untuk memastikan bahwa adonan sudah diaduk dengan rata. Nah, adonan sudah selesai, saatnya untuk penggorengan. Saya menggunakan minyak jagung untuk menggoreng kue cucurnya. Pertama, tuangkan minyak sedikit saja, tidak sampai 1/4 wajan. Sekarang, hidupkan kompor dengan api kecil saja. Hindari api yang terlalu besar karena takut kue cucurnya gosong. Setelah minyak sekiranya panas, selanjutnya tuangkan adonan kue cucur ke dalam penggorengan. Perhatikan kompornya, pastikan kompor selalu bervolume kecil. Perhatikan kematangan kue cucur biasanya merambat dari tepi-tepi ke tengah. Nah, setelah matang, tiriskan kue cucur. Dan kue cucur sudah siap dihidangkan. Inilah hasilnya, kue cucur yang enak, manis, dan empuk. Omong-omong, kalian tahu tidak, kue cucur itu asalnya dari mana sih? Kalau begitu, yuk kita bahas sejarah kue cucur. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah kue cucur. Kue cucur ini sudah tersebar di Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Di Indonesia sendiri, kue cucur itu belum ada yang tahu berasal dari mana aslinya. Karena bahannya yang mudah didapat, seperti tepung beras, dan cara pembuatannya yang mudah, yaitu digoreng, keberadaan kue cucur ini diterima oleh masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu jajanan tradisional, terutama untuk upacara adat. Di Betawi, konon disebut kue cucur karena cara membuatnya dengan meneteskan jumlah banyak adonan tersebut di atas loyang. Bahasa Betawinya adalah ngocor, tapi oleh para pendatang, pengucapannya dihaluskan menjadi ngucur, jadilah cucur. Kue cucur ini disajikan saat upacara tradisional seperti upacara potong rambut bayi dan acara pernikahan.
Di Jawa sendiri, kue cucur digunakan sebagai salah satu hantaran pengikat tali kasih dari pihak pria kepada pihak wanita setelah lamarannya diterima oleh pihak wanita. Di Yogyakarta, kue cucur ini dijadikan sajian bagi tamu yang berkunjung di rumah, selain sebagai sesajen saat acara selamatan. Di Sumatera Barat, setelah acara akad nikah, pihak perempuan ini wajib berkunjung ke rumah mertua yang disebut dengan upacara batandang. Pada upacara ini, pihak keluarga wanita ini wajib membawa kue yang berbentuk bulat seperti kucur alias cucur. Di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, para nelayan biasa mengadakan upacara ritual dan jamuan laut yang bertujuan untuk melindungi nelayan ketika menangkap ikan dan melindungi daerah tersebut dari wabah penyakit. Para nelayan ini menyiapkan persembahan berupa kue-kue yang melambangkan suku-suku yang ada di daerah tersebut. Dan salah satu kue tersebut adalah kue cucur. Kue cucur ini digunakan sebagai lambang suku Keling. Berdasarkan perlambang ini, diduga kue cucur dibawa oleh pedagang India yang datang ke Pulau Sumatera. Di Sulawesi Utara, terdapat cerita bahwa seorang gadis yang tidak dapat membuat kue cucur dengan benar, maka dia tidak diperkenankan untuk menikah. Dalam salah satu upacara suku Mandar di Sulawesi Barat, terdapat suatu upacara yang harus disiapkan sesaji dan sajian, salah satunya adalah kue cucur. Kue cucur ini dipercaya sebagai simbol harapan agar pekerjaan mereka berbuah manis. Di Kalimantan Tengah, tepatnya di Sampit, terdapat sebuah tradisi yang namanya mandi safar. Mandi safar ini dilakukan dengan cara menceburkan diri ke Sungai Mentaya. Ini dilakukan agar masyarakat dapat saling menghargai, mengakrabkan dan menguatkan rasa persatuan antar masyarakat. Setelah mandi, masyarakat berkumpul dan berdoa, lalu dilanjutkan dengan memperebutkan aneka makanan yang salah satunya adalah kue cucur. Belum ada yang mengetahui pasti dari mana kue cucur ini berasal. Tapi kue ini banyak ditemukan di beberapa negara Asia. Sebut saja Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, India, dan Sri Lanka. Tapi nama-nama dari kue cucur ini di setiap negara pun berbeda-beda. Contohnya di negara Malaysia dikenal sebagai kuih cucur. Di negara Thailand dikenal dengan nama kanom chun chun. Di India dikenal dengan nama neapam, dan di Brunei Darussalam dikenal dengan nama kuih pinyaram. Nah, tadi itu merupakan sedikit penjelasan seputar sejarah kue cucur. Kalian mau tahu sejarah kue tradisional apa lagi? Terima kasih telah menonton.